Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah PSI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai klasifikasi sinyal. Klasifikasi sinyal kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait mengenai sinyal waktu kontinu dan juga diskrit. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait mengenai sinyal periodik dan aperiodik. Yang ketiga kita akan berbicara mengenai sinyal genap dan sinyal ganjil. Dan yang terakhir adalah deterministik dan juga sinyal random. Sebagai gambaran informasi, berikut merupakan contoh dari penggunaan sinyal waktu kontinu dan juga sinyal waktu diskrit. Jadi sinyal waktu kontinu sifatnya berkesinambungan. Jadi inilah contoh adalah misalkan XT sama dengan 10 sinus 2T. Nah, nanti pada kesempatan yang lain juga kita akan belajar terkait mengenai cara merepresentasikan sinyal dalam bentuk grafis. Jadi kelihatan XT10T itu seperti apa modelnya. Kemudian sinyal waktu kontinu yang kedua misalkan XT sama dengan 2T plus 7. Kemudian ini contoh yang ketiga adalah misalkan sinyal dalam bentuk diskrit misalkan. Jadi kalau seandainya T-nya 1 di atas 0 lebih T sama lebih besar, T lebih besar sama dengan 0, dan jika 0 adalah T kurang dari 0. Nah, ini salah satu contoh nilai biner. Kemudian sinyal waktu diskrit Xn sama dengan 2N plus 3. Jadi kalau seandainya N-nya 1, 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kalau N-nya sama dengan 2, 2 kali 2 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 2, 7 dan seterusnya itu merupakan sinyal waktu diskrit. Atau bisa juga sinyal waktu diskrit dilambangkan dengan YN sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Jadi nanti modelnya akan seperti ini misalkan. Kemudian contoh sinyal waktu diskrit adalah YN 1 N lebih besar dari sama dengan 0 atau 0 N kurang dari 0. Jadi biasanya membedakan sinyal waktu kontinu dan diskrit ini dilambangkan dengan nilai XT maupun XN. Jadi kalau XT untuk kontinu, sementara XN itu untuk diskrit. Sementara untuk definisi antara sinyal waktu kontinu dan diskrit adalah sinyal waktu kontinu terdefinisi untuk setiap nilai pada sumbu waktu, sedangkan sinyal waktu diskrit hanya pada nilai waktu diskrit tertentu. Jadi pada kesempatan kali ini sumbu waktu sinyal waktu kontinu disimbolkan dengan lambang T, sementara kalau untuk diskrit dilambangkan dengan N ya. Tadi kita lihat sinyal, sehingga representasi sinyal X untuk waktu kontinu digambarkan dengan XT, sementara untuk diskrit dilambangkan dengan XN. Berikut merupakan contoh sinyal waktu kontinu dengan sinyal modulasi AM. Nah, nanti kita akan belajar modulasi AM itu merupakan amplitude ya. A itu adalah AM amplitude. Terus kemudian ada juga nanti kita akan berbicara mengenai FM frekuensi. Nanti juga kita bicara juga ada yang disebut dengan PM, ada fase. Jadi kalau AM dia melakukan perubahan sinyal terhadap nilai amplitude, jadi besar ininya berdasarkan amplitude. Sementara kalau frekuensi ya dia nanti akan tetap sama, tapi perubahan frekuensi yang menyebabkan dia akan dikatakan sebuah data dan seterusnya. Sementara
berdasarkan kemunculannya ada dua kategori sinyal yang muncul setiap saat dan juga sinyal yang muncul pada saat-saat tertentu saja. Untuk sinyal yang setiap saat, contohnya adalah tegangan listrik di rumah dan juga pada mekanis jam bandul gitu. Jadi dia akan terus bergerak. Jadi tidak berhenti gitu ya. Penekanan kontinu di sini bukan berarti sinyal itu secara matematis merupakan fungsi dari waktu, tetapi lebih dari pada kondisi sinyal itu memiliki nilai pada seluruh waktu. Nah, ini contohnya fungsi dari step atau langkah waktu tertentu. Nah, ini walau memiliki diskontinuitas di T sama dengan T1, tetapi tetap merupakan fungsi kontinu. Jadi ini kan ininya tetap dia memiliki nilai T sama dengan 1 karena memiliki nilai untuk seluruh nilai T. Nilainya tidak terdefinisi pada T kurang dari sama dengan T1, tetapi untuk T lebih besar sama dengan T1. Jadi ini kan lebih besar daripada T1. Berapa nilai di sini bisa tahingga, bisa T2 misalkan. Nah, itu juga. Sinyal bicara manusia juga merupakan sinyal waktu kontinu. Jadi ketika sinyal bicara nanti akan direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog seperti ini. Dia basisnya juga AM ya. Amplitude, ada besar kecilnya suara. Kemudian ini ketika di mapping ke dalam bentuk sinyal envelope. Nah, ini nanti harusnya kita latihan bagaimana caranya membuat sebuah sinyal dari suara. Kita melakukan perekaman suara, kemudian kita lihat sinyalnya itu seperti apa. Oke, setelah waktu kontinu kita bicara mengenai sinyal waktu diskrit. Jadi memiliki nilai hanya pada potongan-potongan waktu tertentu. Nah, kalau seandainya kontinu kan secara terus menerus ya, bukti contohnya penggunaan sinyal sinus. Jadi konsekuensinya sehingga sinyal diskrit ini sering ditulis sebagai nilainya xn bukan xt, di mana n adalah bilangan bulat integer. Jika n merupakan deret integer, maka sinyal waktu juga berupa deret atau sequence. Seringkali sinyal diskrit berasal dari pencuplikan sinyal kontinu dan dalam hal ini nilai n bisa digantikan dengan kt, di mana k adalah integer dan t adalah interval pencuplikan. Nah, ini merupakan contoh sinyal waktu diskrit dengan menggunakan jumlah pelanggan terhadap VoIP gitu ya, misalkan tahun berapa pelanggannya sekian, tahun berapa pelanggan sekian, dan ini misalkan juga prediksi misalkan di tahun berapa pengguna pelanggannya sampai dengan 2.500.000. Ini merupakan sinyal waktu diskrit. Artinya antara rentan dengan waktu ini dengan ini tidak ada hubungannya. Dan ini juga sifatnya integer ya, karena jumlah pelanggan itu tidak mungkin setengah. Pasti misalkan 1 gitu. Sinyal sinus 1 Hz dicuplik dengan berbagai frekuensi pencuplikan. Misalkan ini adalah sinyal sinus, ini frekuensi samplingnya adalah 2 Hz, maka akan terlihat 3 titik, misalkan titik pertama di sini, titik kedua di sini. Kemudian ketika frekuensi samplingnya diperbesar menjadi 5 Hz, maka akan terlihat, sudah mulai terlihat bagaimana proses pensamplingan ini. Dan ketika 10 Hz juga, maka nilainya sudah semakin kelihatan. Jadi
ini merupakan contoh dari pencuplikan dari sinyal analog continue ke sinyal discrete. Kemudian ketika frekuensi samplingnya diperkecil lagi menjadi 30 Hz, maka dia akan semakin terlihat. Jadi pada telepon digital, sinyal suara dicuplik pada laju 125 milisecond dengan pencuplikan 8000 kali per detik untuk mendapatkan sinyal diskret. Contoh lainnya untuk sinyal waktu diskret adalah dengan nilai saham. Nah, nilai saham ini kan dia berubah terhadap waktu juga ya. Jangankan minggu, hitungan detik pun juga bisa berubah. Buat teman-teman yang senang bermain di saham, bisa kelihatan nih bagaimana fluktuasinya. Jangankan saham, yang sekarang yang terkenal adalah Bitcoin juga ya, sudah mulai bermain di levelnya sinyal diskret. Menarik. Oke, kemudian klasifikasi sinyal selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa itu sinyal periodik dan juga sinyal aperiodik. Sinyal waktu kontinu dinyatakan periodik jika dan hanya jika. Jadi ada persyaratannya, jika dan hanya jika xt sama dengan tambah kt sama dengan xt, di mana t kurang dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Jadi k adalah bilangan bulat, t adalah periode sinyal. Sementara sinyal waktu diskret dilambangkan dengan xn plus kn sama dengan xn, di mana n-nya adalah kurang dari minus tahingga sampai dengan tahingga, di mana k bilangan bulat dan n adalah periode sinyal. Jadi ini adalah contoh dari sinyal periodik untuk sinyal waktu kontinu. Sementara ini adalah sinyal periodik juga untuk sinyal waktu diskret. Oke, kita skip saja, ini hampir sama definisinya. Nah, ini adalah contoh paling umum untuk merepresentasikan sinyal periodik dengan fungsi sinyal sinusoidal. Jadi xt sama dengan a, ini misalkan amplitude konstanta, kemudian sinus 2ft ditambah radiannya ya. Jadi ft ini adalah frekuensinya. Atau bisa juga diganti dengan omega di sini. Jadi frekuensi sudut atau radian per detik digantikan dengan ini omega ya. Jadi A sama dengan omega ditambah C. Jadi omega di sini sama dengan 2F. Periode waktu T sama dengan 1/F. Atau sama dengan 2V dibagi omega. Jadi kalau seandainya dia menggunakan frekuensi sudut, berarti xt A sin omega t ditambah C. Jumlah dari dua sinyal sinus akan merupakan fungsi periodik jika dan hanya jika nisbah dari periode masing-masingnya bersifat rasional. Nah, ini. Jadi kalau seandainya sifatnya rasional, kita sebut dengan sinyal periodik. Sementara kalau irasional, kita sebut dengan aperiodik. Sebagai contoh, kita lihat ada nilai X1T sama dengan 10 sinus 3 VT, X2 nya adalah 2 cos 7 VT,
sementara X3-nya adalah 10 sin 32 T. Jika X1 ditambah X2 merupakan sinyal periodik karena nisbahnya adalah 3/7 kalau dibagi. Sementara jika X1 ditambah X3 dia bukan sinyal periodik, dia periodik karena jika dibagi periodenya 3V dibagi 32T, maka ini merupakan bukan bilangan rasional. Jadi contoh bilangan rasional merupakan bilangan pecahan dua bilangan bulat, sementara bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi ini ya dicoret. Jadi bukan bilangan rasional. Kemudian ini contoh real number system, kita skip saja. Nah, ini adalah contoh sinyal waktu periodik dan juga sinyal waktu aperiodik. Jadi kalau periodik itu akan terus berulang karena tadi ada fungsi dari X N plus T ya, atau boleh K atau boleh terserah. Jadi N ini akan terus berulang baik kontinu maupun discrete. Sinyal periodik lebih banyak dijumpai di lapangan dibanding dengan sinyal aperiodik sehingga memiliki arti yang lebih penting. Jadi kalau sinyal aperiodik biasanya pada kasus-kasus tertentu saja sinyal periodik dengan periode waktu tak berhingga. Kemudian ada sinyal genap dan juga sinyal ganjil. Salah satu klasifikasi lain diperoleh dengan kesimetrian sinyal. Jadi kalau biasanya secara garis besar, kalau sinyal waktu genap dia biasanya simetris. Sementara sinyal waktu ganjil dia tidak simetris. Sebagai contoh, misalkan saya punya sinyal di sini 0, di sini misalkan T, kemudian di sini nilainya XT. Kalau saya punya sinyal seperti ini, XT, di sini T, di sini 0. Atau kita buat quiz misalkan, contoh soal. Ini misalkan contohnya respon impuls, ini XN, ini N gitu ya. Di sini 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Contoh lain misalkan sini 0, di sini XT, di sini T. Ya, di sini 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Jadi manakah di bawah ini, gambar di bawah ini yang merupakan sinyal genap dan juga sinyal ganjil? Maka yang dikatakan sinyal genap yang tadi saya bilang, genap merupakan sifatnya simetri, sementara ganjil anti simetri. Jadi kalau sebut dengan simetris, maka ini adalah fungsi. Jadi cirinya ini ya,
ini adalah untuk sinyal waktu ganjil, sementara ini adalah fungsi dari sinyal waktu ini contohnya ganjil semua nih. Jadi kalau untuk yang genap ini merupakan fungsinya adalah ini jawaban. Saya punya 4 gambar ini saya sebut dengan ABC. AB ini adalah sinyal fungsi ini genap. Sementara sinyal fungsi ganjil adalah X min T sama dengan minus XT. Nah ini merupakan ini ganjil. Ini adalah genap. Jadi ketika XT-nya sama dengan minus 2, misalkan saya masukkan di sini minus 2, maka nilai di sini adalah 2. Jadi ini minus 2 sama dengan 2. Jadi nilai ini identik. Minus 1 identik dengan 1. Minus 3 identik dengan 3. Lain halnya dengan sinyal ganjil. Kalau ganjil di sini minus 1, di sini bukan minus 1, tapi 1. Ini disebut dengan sinyal ganjil. Contoh yang sering dilakukan juga adalah misalkan X pangkat 2. Sementara di sini adalah X pangkat 3. Seterusnya, ini X pangkat 4. Dan seterusnya, di sini X pangkat 5. Atau di sini biasanya kita menggunakan sinus, kalau yang ganjil kita gunakan kosinus. Kemudian klasifikasi sinyal berikutnya adalah sinyal deterministik dan juga stokastik. Jadi sinyal deterministik adalah sinyal yang keseluruhan nilainya dapat ditentukan dengan suatu persamaan matematis. Contohnya adalah sinyal sinus. Sinyal-sinyal dalam pembahasan mata kuliah ini akan disebut dengan sinyal deterministik. Sementara sinyal stokastik merupakan sinyal yang sifatnya random. Jadi nilai ini yang akan datang dari suatu sinyal tidak dapat ditentukan secara pasti. Contohnya adalah noise, tegangan dalam ini, atau flicker. Flicker di rumah tangga itu misalkan listrik yang tiba-tiba mengalami flicker ya, jadi tegangan yang berubah sewaktu-waktu itu bisa merusak komponen alat rumah tangga juga, itu juga sangat berbahaya. Makanya di rumah itu ada ada MCB gitu ya, untuk menjaga flicker yang terlalu kuat. Misalkan flickernya terjadi ketika adanya bencana seperti thunder, petir gitu ya, masuk ke rumah, itu harus ada pengamannya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.